Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 2 Petrus 2 ayat 20-21. Demikian. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia ini ada orang-orang yang sebelumnya hidup di dalam dosa-dosa yang mengerikan, tetapi akhirnya bertobat dan diubahkan menjadi orang percaya yang sangat dipakai Tuhan. Di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang nampaknya bertobat, tetapi suatu saat kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang demikian jauh lebih buruk daripada orang yang belum pernah mendengar Injil. Karena itu adalah lebih baik jika orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal jalan keselamatan. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya setiap orang akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia miliki. Di dalam Roma 2 ayat 12 dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi, jika kita sudah mendengar Injil dan menikmati semua sarana anugerah yang ada di dalamnya, tetapi kemudian kita meninggalkannya dan kembali lagi kepada hidup kita yang lama, sudah pasti kita juga akan dihakimi olehnya. Tuhan Yesus berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Bisa mendengar Injil adalah kasih karunia yang tidak ternilai harganya, yang berisi keselamatan kekal. Bukankah suatu kebodohan besar menukar keselamatan kekal dengan kesenangan sementara yang berujung kepada kebinasaan? Karena itu, bagi saudara yang merasa bahwa hidup di dalam jalan keselamatan itu berat dan sulit, dan oleh karenanya sedang mempertimbangkan untuk kembali kepada hidup yang lama, segeralah bertobat. Percayalah bahwa kesenangan sementara yang saudara dapat dari dunia ini tidak sebanding dengan kebinasaan kekal yang akan saudara jalani selama-lamanya. Relakah saudara menyanyiakan anugerah keselamatan yang sudah ada di depan mata untuk sebuah penyesalan sia-sia selama-lamanya? Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengorbankan darahnya mati di atas kayu salib, karena dia teramat sangat mengasihi saudara dan saya. Amin.